Guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 271 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Feng Yingluo mengatakan, Huang memiliki keberuntungan cukup tinggi, bahkan mampu melewati segala ujian meskipun dalam posisi terdesak. Dengan adanya fakta tersebut, Yingluo lantas menanyakan, apakah hal ini tidak berisiko untuk Raja Singa Emas? Moyan menegaskan, berdasarkan ucapan Singa Emas sebelumnya, setelah dia membentuk tubuh emas, maka Singa Emas akan memiliki kekuatan tak tertandingi. Terlebih lagi, pemurnian di dasar kolam memiliki sebutan 18 pukulan Buddha kuno, sehingga Moyan beranggapan jika Huang pastilah dalam kondisi sekarat. Namun sayangnya, anggapan tersebut salah total, di mana lonjakan air kolam adalah pukulan telak dari Si Hao untuk memberikan pelajaran kepada Singa Emas, dan tiba-tiba melihat pasukan wilayah kekaisaran terkejut Singa Emas mampu ditaklukkan Huang, bahkan Huang ternyata masalah hidup. Huang justru menegaskan akan menjadikan Singa Emas sebagai hidangan makanan siangnya. Meskipun di momen ini, Tetua Yan mencoba untuk membujuk Huang serta rela memberikan posisi jabatan untuknya, namun sayangnya King Si Hao justru menolaknya dengan alasan kalau dia nggak pengen jadi budak Clan Feng. Di tengah-tengah situasi menegangkan tersebut, meski Tetua Moyan kembali mengucapkan sebuah janji dan membiarkan Huang memiliki klan sendiri, serta mendapatkan posisi tertinggi di atas para raja yang belum tentu diperoleh klan Gu ataupun klan Ponik Darah, tapi lagi-lagi Si Hao menolak tawaran tersebut. Pasalnya dia tidak ingin seperti klan Singa, bahkan berencana untuk membantai semua leluhur kuno di medan perang nantinya. Ucapan barusan jelas memancing kemarahan Singa Emas, sehingga dia menggunakan terobosan Rana Severing untuk memberikan pelajaran kepada Huang, serta mengembalikan harga diri leluhur kuno domain asing. Tapi... 给你机会你不中用。 Pada awalnya, Si Hao berniat untuk membunuh Singa Emas, namun menyadari darah sejatinya memiliki kesamaan dengan singa kepala 9 alias Jin Hing dan mungkin bisa membantunya melakukan terobosan, King Si Hao lantas mengurungkan niatnya. Namun di waktu yang sama, mendengar Huang masih menolak tawaran sebelumnya, Tetua Moyan secara paksa mengerahkan seluruh pasukan wilayah kekaisaran. Jika di antara mereka berhasil menangkap Huang, maka dirinya akan memberikan imbalan berupa kitab suci. Oleh sebab itu, mereka lantas membentuk formasi ribuan petaka pengekang. Tepat di saat Moyan meminta Huang untuk suren aja, pasalnya formasi ribuan petaka pengekang tidak membutuhkan serangan yang dapat memicu larangan formasi hutan binatang. Hanya saja King Si Hao tanpa terduga mengeluarkan gelombang suara guntur untuk membangunkan binatang kuno, sehingga Moyan segera memerintahkan pasukan menjauh dari tempat ini. Dan benar saja, sambil meminta si naga untuk menghabisi gerombolan penjahat, King Si Hao lantas memanfaatkan kolam sebab akibat untuk bersembunyi, sementara beberapa pasukan wilayah kekaisaran mati dalam kondisi mengenaskan.
Di saat Moyan ketar-ketir melihat kejadian tersebut dan bergegas memasuki kolam sebab akibat, si Hao justru menemukan sebuah fakta di mana semua makhluk di hutan binatang langit berada di bawah kendali kolam sebab akibat dan si naga memang tersegel oleh biksu kuno. Hanya saja karena adanya alasan yang belum jelas, Huang tidak bisa menebak-nebak. Tidak berselang lama, merasa nggak tega ngeliat pasukannya dibantai habis-habisan, singa emas lantas meminta Huang untuk membunuhnya. Tapi sayangnya, mengingat garis keturunan klan singa telah mengkhianati 9 langit dan 10 bumi, King Si Hao justru menegaskan kepada singa emas untuk menebus segala dosanya, serta berniat menjadikan singa emas hewan tunggangan saat membantai para leluhur domain asing nantinya. Di tengah-tengah percakapan tersebut, melihat pasukan wilayah kekaisaran menunjukkan wujud aslinya, Huang lantas berencana untuk memasak mereka. Meski di momen ini Feng Yingluo bersedia kembali ke kota untuk mendapatkan hukuman dan memohon untuk mengingat mereka berdua pernah menjalani tali persaudaraan sebagai rekan seperjuangan, tapi King Zihao menegaskan Feng Yingluo tidaklah pantas menjadi saudaranya. Oleh sebab itu, dia tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya. 叛徒，就是这个。 Singkat cerita, pasca menghilangnya larangan formasi dan melihat beberapa pasukan wilayah kekaisaran keluar dari kolam sebab akibat, King Si Hao lantas menjadikan mereka sebagai bahan masakan kelas 1 Rana Chef Release. Tepat di saat ayam jago terlihat mengancam Huang, di mana tindakannya sudah kelewatan batas dan leluhur kuno pasti akan memburunya. Namun Zihao tidaklah memperdulikan bebacot ayam jago. Dia bahkan menggunakan pukulan ayam geprek. Secara bersamaan dengan hal ini, serta merasa janggal melihat lonjakan air kolam sebab akibat, si Hao lantas membawa singa emas pergi menjauh dari tempat ini, di mana ternyata lonjakan air tersebut untuk mengembalikan semua kehidupan di hutan binatang langit. Fakta barusan jelas mengejutkan Huang. Pasalnya perubahan ini mengandung salah satu konsep paling dasar di antara langit dan bumi, sekaligus menjadi salah satu misteri paling kuat. Bahkan tanpa terduga membuat Huang mendapatkan pencerahan terobosan Rana Severing. 究竟是凡俗肉身的桎梏，煽误我契合。这小子夺我机缘！ Tidak lagi bisa membuat pilihan untuk menghilangkan belenggu jiwa ataupun segala obsesinya, King Si Hao terlihat menebas semua jati dirinya untuk memahami proses tahap awal Rana Severing. Meskipun hal ini membuat singa emas jadi nambah iri, bahkan memiliki niat jahat untuk menggagalkan proses tersebut, tapi... Di saat Huang merasa terpukau melihat jalan dao surgawi yang dapat memandang segala makhluk dari atas, namun mengingat jalan dao adalah jalan tubuh sebagai benih abadi yang dikatakan membentuk dunianya sendiri, bahkan tidak rela menebas jati diri yang dikatakan bisa menghapus jalan daunnya, King Zihao lantas meminta jiwa primordial untuk melawan pedang kehendak surgawi. Tepat ketika singa emas masih memikirkan cara Huang melewati kehendak surgawi dan mampu melewati rintangan tersebut, King Si Hao pada akhirnya berhasil mencapai Rana Severing. Dengan adanya terobosan kultivasi, Si Hao terlihat menegaskan kepada singa emas, jika dia memiliki niat jahat, maka dirinya tidak akan segan-segan membunuh singa emas. Oleh sebab itu, Si Hao memintanya untuk patuh selama menjadi hewan tunggangan. Singkatnya, ketika Huang menyadari hal ini barulah permulaan dari terobosan Rana Severing, bahkan membuatnya bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara misterius tiba-tiba saja mengatakan jika kolam sebab akibat dan gerbang dao telah terbuka, sehingga dia tanpa ragu mengikuti suara tersebut menuju ke dasar kolam.
Selain tiba di sebuah ruangan kolam sebab akibat, si Hao dan Singa Emas juga tanpa sengaja melihat adanya lintasan prajurit arwah yang dikatakan tikus langit, sehingga membuat si Hao beranggapan area hutan binatang langit adalah tempat ujian siklus sebab akibat yang dibangun garis keturunan biksu kuno. Meskipun begitu, si Hao masih kebingungan kemana perginya master kuat Xianjin dan naga terkuat nomor 2. Belum sempat mendapatkan jawaban, King Si Hao kembali menemukan sebuah warisan peninggalan garis keturunan biksu kuno, di mana semua tulisan batu ini adalah teknik rahasia 18 pukulan. Selama dia bisa menguasai teknik tersebut, maka Si Hao bisa memperbesar peluang pertarungan nantinya. Dan tiba-tiba... Di sisi lain, ketika 5 leluhur domain asing lagi asyik melakukan retreat, mereka terlihat mendapatkan informasi kalau dari 5 tim pengejaran hanya tersisa 1 tim, sehingga Kong Tuo dibuat emosi dan meminta Han Ming untuk turun tangan sendiri. Tidak menolak perintah barusan, Han Ming justru memiliki sebuah rencana di mana dia ternyata berniat untuk menargetkan Tetua Agung alias Meng Tianzhen. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World di episode 271-nya. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Dan akan kita sambung lagi untuk pembahasan Perfect World di hari Jumat depan ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.